yang sedang kami alami, bukan apa yang sedang kami rasakan, bukan apa yang sedang kami pikirkan, tetapi kepada Engkau Yesus. Kami bersyukur oleh karena Engkau adalah jawaban bagi hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Engkaulah harapan bagi kami. Dan harapan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Meskipun ada waktunya kami berpikir bahwa kami tidak ada harapan, tapi di dalam Engkau Tuhan selalu ada harapan. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena dalam pengenalan kami akan Engkau Yesus, dan dengan iman kami kepadamu, kami tahu Tuhan bahwa kami di dalam pengharapan yang teguh yang ada di dalam-Mu. Berbicaralah Roh Kudus melalui firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah setiap hati kami dijamah oleh kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami. Beri kami Tuhan hati seperti seorang hamba yang rendah hati untuk mendengarkan Tuhan dan mentaati dengan rendah hati. Beri kami telinga seorang murid yang selalu rindu untuk mau belajar, duduk di kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Dan biarlah kami Tuhan pada pagi ini, hati kami juga dipersiapkan menjadi seperti tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan bekerja di dalam kami dan berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini adalah hari yang pertama untuk kita masuk di tahun 2026 pada bulan yang kedua. Tepat pada hari ini adalah 1 Februari tahun 2026. Dan kita bersyukur Tuhan yang telah menuntun kita sepanjang 1 bulan di dalam tahun ini. Dan apapun perjalanan rohani dalam 1 bulan ini yang kita lewati, percayalah dan tetaplah teguh untuk memandang bahwa Yesus yang memegang, Yesus yang kendali atas seluruh hidup kita. Pada pagi ini saya mau mengongsikan firman Tuhan. Saya ingin mengongsikan firman Tuhan dengan satu tema yang ketika saya membaca ayat ini dan saya mempertimbangkan tema yang perlu saya ambil, saya mengambil tema ini yang jarang sebenarnya saya mengambil tema seperti ini. Dari ratapan kepada harapan. Dan mari kita buka firman Tuhan ini dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan ayat yang ke-23. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan ayat 23. Dan saya mengajak kita semua untuk baca ayat firman Tuhan ini dengan suara yang kedengaran, supaya kita semua ambil bagian untuk membacanya. Semua ada dari Alkitab elektronik yang ada pada kamu, di tab atau di handphone, atau ayat yang dipaparkan di hadapan di sini. Baik, mari kita baca bersama-sama Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. Kita baca 2-3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan untuk ayat ini. Di dalam Kitab Ratapan ini yang ditulis oleh Nabi Yeremia dan ramai ahli teologi yang berpendapat bahwa penulis daripada Kitab Yeremia, Kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia yang juga adalah penulis kepada Kitab Yeremia. Dan ini adalah suatu luahan terdalam. Ratapan ini bukan hanya menangis, bukan hanya meratap. Memang meratap itu, kalau kita tahu tentang
atau pengalaman tentang kematian seorang yang kita kasihi, ratapan itu atau tangisan itu adalah satu ratapan yang itu sangat mendalam sekali. Dia berbeza dengan menangis karena disengat penyangat. Ada juga yang memang kalau saya disengat penyangat, kulit saya sangat sensitif, dia akan terus membengkak. Tapi ada yang disengat itu terus menangis. Mungkin Judah kalau kena sengat penyangat, dia rileks saja, kan Judah? Oh dia kali ini. Dan good boy ya kali ini Judah, jangan lari ke sana ke sini. Dengar saja pastor, oke? Oke, good. Dia bagi respon begini. Tapi ratapan ini adalah suatu luahan hati terdalam, dan bayangkan kitab ratapan ini ditulis oleh Yeremia setelah bukan hanya Yerusalem, bukan hanya kerajaan Yehuda runtuh, hancur, tetapi juga Bait Suci yang merupakan pusat agama mereka dan juga yang menjadi pusat kerohanian mereka, hubungan mereka, tanda kehadiran dan kebersamaan Tuhan bersama dengan mereka, itu hancur. Dan bukan itu saja, orang-orang Yahudi telah ditawan, dibawa keluar sebagai tawanan oleh kerajaan Babel yang pada waktu itu diketuai raja dia adalah Nebukadnezar. Setelah Daud dan juga Salomo, Israel terpecah menjadi dua. Menjadi Israel, kerajaan Israel, dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel pada waktu itu sudah terlebih dahulu telah ditawan terpecah. Dan sekarang ini giliran Yehuda. Dan ini disebabkan kalau kita baca dalam perjanjian lama, di dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab Tawarik, itu disebabkan oleh karena orang Israel mulai meninggalkan Tuhan. Tuhan berkali-kali ingatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan, tetapi bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan. Mulai lebih menyembah berhala dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar. Sehingga terjadi kehancuran. Dan ini suatu tangisan. Dan ratapan, kalau kita baca dari ratapan, keseluruhan kitab ratapan ini, kita dapat menjiwai bagaimana begitu dalamnya kesakitan yang dialami oleh Yeremia. Namun di ayat yang kita baca sebentar tadi, Yeremia 3 ayat 22 dan ayat 23, merupakan puncak atau inti daripada ratapan dari semua kesedihan, kehancuran, kehilangan, kemudian terlihat seolah-olah tidak ada harapan. Oleh karena kenapa? Bukan hanya penghancuran Yehuda, Yerusalem merupakan kota atau ibu kota mereka. Dan bukan hanya bait suci itu dihancurkan, tetapi semua perkakasan di dalam bait suci itu tidak lagi ditemukan selepas itu. Dan sampai sekarang belum ada pengisytiharan dari mana-mana, yang mana semua barang-barang dalam bait suci itu, terutama daripada tabut perjanjian itu, belum ada pengisytiharan khususnya dari kerajaan Israel bahwa tabut perjanjian itu telah ditemukan. Cuma ada kesaksian dari seorang arkeologi, Ron, saya kurang ingat sudah yang nama kedua dia itu, yang menyatakan bahwa dia menemukan itu dan itu mendatangkan suatu ketakutan yang begitu mendalam karena hadirat Tuhan ada di situ. Tapi belum ada pernyataan rasmi dari mana-mana pihak. Nah, di sini dari semua apa yang dialami oleh Israel, ratapan merupakan suatu pernyataan tentang betapa menyakitkan kehancuran yang terjadi. Itulah sebabnya saya mengambil tema dari ratapan kepada harapan. Oleh karena Yeremia yang telah menjadi pengubah ratapan itu, kalau dalam kitab Mazmur mengatakan,
Ratapanku telah kau ubah menjadi puji-pujian. Itu Raja Daud yang menyatakan. Itu dialami oleh Yeremia ketika dia melakukan apa yang dia sebutkan di dalam Yeremia 3 ayat 22-23. Perhatikan, tahun ini tema gereja kita adalah fokus Kristus. Dari semua alasan Yeremia untuk dia meratapi Yehuda dan juga Yerusalem, terutama bait suci, dan ditawannya orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, tawanan daripada Raja Babel, Nebukadnezar. Dia menemukan sesuatu yang mengubah ratapan itu menjadi harapan. Yaitu ayat 22, ayat 23. Dia katakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada satu ungkapan dari ayat ini yang sangat menarik, yang saya mau kita perhatikan. Yeremia katakan, dari semua ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, besar kesetiaanmu. Dia berikan satu ungkapan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dia katakan, selalu baru setiap pagi. Kenapa dikatakan selalu baru setiap pagi? Karena pagi mewakili apa yang kita alami sebelumnya. Dan pagi mewakili apa yang akan kita jalani sepanjang hari itu. Dari pagi sampai malam. Biasanya selalu kita katakan dari pagi sampai pagi. Bukan dari malam sampai malam. Dan Yeremia menegaskan pandangan matanya melihat kepada Tuhan. Itulah yang telah mengubahkan dari ratapan itu menjadi harapan. Dan saya ingin kita bersama-sama pelajari firman Tuhan pagi ini tentang bagaimana kita dapat mengubah ratapan kepada penuh harapan di dalam Tuhan. Kalau saya bertanya kepada semua jemaat Tuhan, adakah kamu dalam keadaan meratap hari ini? Mungkin jawaban kamu tidak, Pastor. Saya tidak berada dalam situasi ratapan. Tetapi dalam semua keadaan, kalau seandainya ratapan menjadi penuh dengan harapan, dalam situasi ratapan seperti yang Yeremia, Yehuda alami, yang begitu dahsyat sekali. Bayangkan, Yeremia hanya melihat di kota Yerusalem hanya asap, hanya api, dan hanya kematian, hanya bangkai-bangkai, hanya mayat-mayat bergelimpangan yang dibunuh, yang dihancurkan. Betapa sedihnya kalau kita belum sampai kepada situasi itu, apapun yang menjurus kepada ratapan dalam hidup kita, ingat hal ini. Bahwa di dalam Tuhan, bila kita mengalihkan fokus kita, pandangan mata rohani kita kepada Tuhan, ratapan diubah menjadi harapan. Harapan yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengubah ratapan kepada penuh harapan di dalam Tuhan. Ini seperti yang diakui oleh Yeremia. Yang pertama adalah pandang kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Seperti yang Yeremia katakan dalam ayat ini, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu menekankan tentang kasih Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam surat yang ditulis oleh Yohanes, dia katakan Allah itu kasih. Allah bukan hanya memiliki kasih, tapi Dia adalah kasih itu. Dan itu sebabnya dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yeremia melihat kasih Tuhan kepadanya, kasih Tuhan kepada bangsa Yehuda, kasih Tuhan kepada bangsa Israel, kasih Tuhan kepada umat manusia tidak pernah berkesudahan. Tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan itu tidak ada tarik luput. Bahkan tidak ada satu perkara pun dalam hidup kita sebenarnya
yang dapat menghentikan Tuhan untuk terus-menerus mengasihi kita. Bahkan tidak ada satupun yang kita lakukan dalam dunia ini yang dapat menambah atau mengurangi kasih Tuhan. Kalau ada yang bertanya, jadi kalau orang yang paling berdosa sekalipun, paling jahat sekalipun, adakah Tuhan mengasihinya? Jawabannya ya, karena kenapa? Yesus mati di atas kayu salib, dia katakan, bukan untuk orang-orang baik, bukan untuk orang-orang kudus, tapi untuk orang-orang berdosa. Dan dikatakan, bahkan Yesus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Coba yang bezanya adalah dalam soal kasih Tuhan kepada kita, dia berbeza dengan adakah Tuhan suka kepada kita, adakah kita menyenangkan hati Tuhan. Barulah kalau yang menyenangkan hati Tuhan itu sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memperlakukan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada perkara yang tidak menyukakan hati Tuhan memang, dan ada perkara yang menyukakan hati Tuhan. Tapi ini yang tidak berubah. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dan Yeremia, dia mulai memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehancuran Yerusalem. Bait suci dihancurkan. Orang-orang Yehuda ditawan. Dia memang meratap. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Itu satu kesedihan yang sangat mendalam. Tapi ketika dia melihat sebuah kehancuran ini dan dia meratapi itu, apa yang Yeremia lakukan? Dia alihkan pandangannya kepada Tuhan. Dan meskipun ini semua terjadi, dia katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya sama dengan apa yang dikatakan di dalam di Roma pasal yang ke-8 ayat 38 dan ayat 39. Kalau di dalam surat Roma yang Paulus tuliskan kepada jemaat Tuhan di Roma, pasal yang ke-8, ayat 38, ayat 39. Dia mencatatkan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain. Nah, perhatikan di sini. Ataupun sesuatu makhluk lain. Kalau ada UFO itu betul-betul. Apa yang firman Tuhan katakan? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini suatu yang sangat radikal. Kasih Tuhan itu sangat radikal. Dan dia tegaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksudnya, Tuhan tidak pernah berubah dalam kasihnya kepada kita. Situasi Yehuda, Yerusalem, Bait Suci, orang-orang Yehuda berubah. Kehancuran terjadi. Tetapi Yeremia menegaskan kebenaran ini. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tidak ada expired date. Tetapi ingat ini. Kita ada expired date. Tuhan tidak ada expired date. Tidak ada tarik luput dari Tuhan. Kita manusia ini yang ada tarik luput. Kalau Tuhan mengasihi sedemikian rupa, jangan sia-siakan kasih Tuhan itu. Responilah ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, perhatikan. Dia seperti yang Yeremia katakan dalam kitab ratapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu. Itu selalu baru setiap hari, selalu ada. Tetapi harus diresponi seperti yang Yohanes tuliskan. Yang Yesus ungkapkan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan ini yang menjadi tanggung jawab kita, respon kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya orang yang tidak percaya kepada Yesus, ini yang terjadi. Dia akan binasa dalam kekekalan, kebinasaan, dalam penghukuman di api neraka. Kita ada waktu
untuk meresponi kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Saudara mau terima kasih Tuhan itu atau saudara menolak? Menerima kasih Tuhan berarti kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Dan kalau kita sudah menerima itu dan kita mengikut Yesus, jaminan Tuhan baik kita yang mengasihi Dia adalah ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa semuanya itu? Dituliskan di sini. Baik maut maupun hidup dan semua yang lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perhatikan di sini, keseimbangan dari ini adalah kasih Tuhan tidak pernah berubah, tidak ada tarik luput. Tapi kita manusia ada tarik luputnya, ada expired date-nya untuk meresponi, menerima atau tidak kasih Tuhan itu. Orang yang menerimanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Orang yang menolaknya akan hidup kekal dalam penghukuman, kekal di api neraka. Itu sebabnya ratapan adalah sesuatu yang begitu malang bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ratapan diubah menjadi pengharapan penuh. Kasih setia Tuhan kepada kita tidak dapat diubah oleh apapun keadaan kita. Jadi apapun keadaan kita pada hari ini, kalau kita memandang kepada kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Perlu semakin mengasihi Tuhan. Kita yang perlu lebih mengasihi Tuhan. Karena kalau kasih Tuhan, kasihnya tidak berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana ratapan itu diubah menjadi harapan di dalam Tuhan. Seperti yang Yeremia katakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Nah yang kedua, kalau yang pertama tadi kita memandang kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya itu. Yang kedua adalah bersandar kepada rahmat Tuhan yang selalu baru. Kata rahmat ini dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani ini berasal dari kata rahim. Dan rahim itu kita tahu, perempuan ada rahim dan rahim itu adalah untuk peranakan. Dan dia akan melahirkan anak dari rahim. Dan sejak dari seperti yang Tuhan katakan kepada Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berarti di dalam rahmat Tuhan ini, dia bukan hanya di dalam penjagaannya, kepeduliannya, tetapi dalam pengenalan penuh Tuhan atas seluruh hidup kita. Sebagai contoh Yeremia, bila Tuhan katakan sebelum engkau lahir dari kandungan, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Itu berarti sebelum ibu bapak kita sendiri wujud pun Tuhan sudah mengenal kita. Dia sudah melihat, dia sudah mengetahui. Karena ini dalam kemahatauan Tuhan. Dan dia tahu kalau sekiranya kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, dia tahu karena dia maha tahu dalam seluruh perjalanan hidup kita. Namun dia tetap membentuk kita. Oleh karena kenapa? Ada rahmat Tuhan di situ. Ada kasih Tuhan seperti anak seorang ibu yang ada di dalam rahim. Dia begitu mencintai, dia begitu gembira, dia begitu menjaga. Demikian Tuhan lebih daripada itu. Yang tidak dapat diungkapkan oleh bahasa ataupun semua metafora yang ada dalam dunia. Ketika Yeremia berkata, ketika dia memandang kepada Tuhan, dia katakan begini, tak habis-habisnya rahmatnya, yang kemudian disambung, selalu baru setiap hari itu. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita, tidak pernah habis. Tuhan bukan seperti mana-mana gudang ataupun yang paling menyakitkan di Temuka
ataupun di Shopee, Lazada. Apalagi yang terbaru semua sekarang selain dari itu? Hah? Anda tahu kan, ketahuan kamu. Apa tadi? Kabah? Tabah? Wah, saya pun tidak tahu apa semua barang itu. Dan kamu sangat suka. Ada yang minta, kamu isi ini, kamu buat ini, bagi makan ini kan, atau apa semualah yang dibagi. Setelah semua selesai, kemudian bila kamu ambil barang itu dan dari sangat mahal menjadi sangat murah, tiba-tiba dia bagi message sana. Minta maaf, baru habis stok. Hampir mau hempas itu handphone barangkali. Karena selalu hang atau bagaimana. Perbekalan dalam dunia ini boleh habis, tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan tidak habis-habis. Bahkan selalu baru setiap pagi. Selalu ada dalam hidup kita. Jadi semua kelemahan, semua keadaan kita harus memandang kepada rahmat Tuhan yang selalu baru itu. Selalu ada harapan yang baru. Dan inilah yang Yeremia lihat. Ketika dia memperhatikan semua kehancuran yang terjadi. Yerusalem dihancurkan, kota-kota di seluruh kerajaan Yehuda dihancurkan. Termasuk bait suci. Dan semua orang diangkut ke Babel menjadi tawanan, menjadi hamba. Dia memandang kepada ini. Meskipun itu yang terjadi, rahmat Tuhan tidak pernah berakhir. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan ini Rasul Paulus juga mengakuinya. Dia catatkan di dalam 2 Korintus, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Dia juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yeremia dalam situasi yang berbeza. Dia katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Kalau kita baca sebelumnya itu, semua keadaan yang boleh membuat kita give up atau burn out di dalam kehidupan, burn out di dalam pelayanan, ini yang Paulus katakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, perhatikan di sini. Manusia lahiriah, manusia badani kita ini, termasuk tubuh dan jiwa kita ini, semakin merosot, semakin putus asa, semakin tertekan, semakin banyak luka yang ditanggung. Tapi ini yang Paulus katakan, namun manusia batiniah kami, itu dalaman, itu adalah di dalam roh kita, kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita bersyukur oleh karena di dalam pengudusan Tuhan, di dalam penyempurnaan Tuhan, dan penyelamatan Tuhan kepada kita telah dilahirkan kembali dalam roh kita oleh Roh Kudus melalui iman kita kepada Yesus. Yang dijadikan baru, yang dilahirkan kembali itu adalah roh kita. Dan ini yang Paulus akui. Manusia jasmani itu, manusia lahiriah itu semakin merosot. Kalau kita yang sudah 50-an, siapa di sini yang sudah 50-an ke atas sekarang? Boleh angkat tangan, termasuk saya. Dan ya, puji Tuhan semakin ramai kita yang 50-an. Oh, Brother Simeon pun sudah. Welcome to 50-an. Oh, saya tidak sangka pula kita geng sudah sekarang. Saya 51 dan saya tidak malu-malu untuk mengakui umur saya pun. Pada hari Jumat yang lepas, hari Jumat yang lepas, saya, Pak Sohol, Pak Edwin dan istri Pak Sohol, kami pergi di satu hospital swasta, Regen Hospital, bukan Rogon Hospital lah. Kalau Rogon itu dalam bahasa dusun itu hantu. Dan itu adalah pemeriksaan percuma, medical check up percuma. Dan yang waktu kami ditawarkan ini, dan ini ditawarkan untuk paste-paste. Bila itu ditawarkan kepada kami, itu pemeriksaan secara percuma yang sepatutnya bayaran dia adalah Rp500 untuk satu pemeriksaan. Dan termasuk konsultasi dengan dokter. Dan itu adalah untuk melihat bagaimana kesehatan hati. Bukan hati yang hatiku
Rinduku yang hati itu yang betul-betul yang tangkayau itu. Kalau bahasa itu yang hati itu. Dan untuk melihat apakah ada masalah, terutama lemak dalam hati. Rupa-rupanya hati kita ini memanglah banyak rongga dan dia akan banyak lemak di situ. Dia juga lihat keanjalan ataupun kalau hati ini kalau sudah bermasalah sebenarnya dia akan menjadi keras. Terus sebenarnya kalau beli hati babi di pasar, kamu coba dulu kasih goyang-goyang. Kalau dia sudah mengeras, tidak begitu baik. Kalau dia masih lembut, nampak segar itu, belilah. Kemudian bawalah kawan-kawan BBQ itu hati babi. Dan tapi semua banyak yang diperiksa. Diperiksa juga tekanan darah, kolesterol, kemudian ada kencing manis atau tidak, kemudian ada tumor, ada tanda-tanda tumor ataupun bagaimana. Semua itu banyak juga yang diperiksa akhirnya di situ. Dan jantung juga dilihat. Dan kami juga dites yang bagaimana tubuh kami ini, keseimbangan tubuh dari sudut dia punya muscle apa semua, dan Tuhan kalau yang ini tubuh saya seimbang, semua normal. Kiri, kanan, atas, bawah itu semua normal. Dan kalau otot ya memang normal, cukup otot saya, soalnya besar sedikit muscle sekarang lah, mungkin karena itu. Dan tapi yang di-highlightkan adalah bagaimana kesehatan hati saya. Dan menurut dari pemeriksaan itu, kandungan lemak dalam hati saya sudah tinggi. Jadi itulah keadaan diri kita manusia sebenarnya. Penampilan apa yang dilihat di depan kelihatan sehat. Tapi dalaman kita tidak tahu apa yang sedang berlaku. Dan saya perlu turunkan berat badan saya 11,6 kilo. Yang begini tidak juga terlalu kurus, tidak juga terlalu gemuk. Berbanding tahun lepas yang begini sedikit saya punya perut, dia semakin kempis sebenarnya sekarang. Tapi masih perlu turunkan 11,6 kilo. Berat ideal saya sepatutnya 55, sekarang saya 66,6 kilo. Jadi perlu turunkan itu. Jadi bila yang minggu depan gak itu Priska? Akan start timbang, bayar dulu, berapa bayaran tuh? 15, bayar dulu, kemudian timbang, kemudian ada program diet ataupun itu masing-masing. Ada. Oke, jadi mulai minggu depan saya pun akan ikut itu. Dan harap-harap sampai ujung tahun, lama betul kalau sampai ujung tahun. Jangan nanti sampai ujung tahun turun hanya 1 kilo dan terus katakan ayah, tidak sempat sudah waktu 31 hari belum. Tidak sempat sudah tahun ini turunkan berat badan sampai 55. Memanglah tidak sempat, tinggal 1 hari. Keadaan tubuh kita ini semakin melemah. Dari usia sekarang ini 50, akan masuk 60, akan masuk 70, kalau panjang umur sampai 80-90 tahun, manusia lahiriah kita ini akan merosot. Tetapi ini yang diakui oleh Paulus, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan ini yang kita perlu jaga sepenuhnya, oleh karena memang tubuh kita meskipun sehat sepenuhnya, satu waktu nanti pasti akan tinggalkan dunia ini juga. Ketika roh kita dan jiwa kita keluar dari tubuh kita ini yang tidak sempurna ini akan kembali kepada tanah. Sehat bagaimanapun. Dan inilah yang diperhatikan oleh Yeremia juga, di mana dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan itu tidak pernah habis. Stok Tuhan untuk rahmatnya kepada kita tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis. Pertolongannya, kuasanya, anugerahnya itu tidak pernah habis, tidak pernah berakhir. Rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kita, meskipun kita merasa tidak berdaya lagi oleh keadaan yang menekan. Perhatikan di sini, Yeremia
bila dia melihat keadaan Yehuda, Yerusalem, Bait Suci, orang-orang Yehuda yang telah ditawan. Meskipun itu adalah satu alasan untuk dia meratap. Dari ratapannya itu, dia alihkan pandangannya kepada Tuhan dan dia melihat rahmat Tuhan tidak pernah habis. Yang ketiga dan yang terakhir saya kongsikan kepada kita pagi ini. Bagaimana kita dapat mengubah ratapan kepada penuh harapan di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah berpegang pada kesetiaan Tuhan yang besar dan teguh. Yeremia katakan, besar kesetiaanmu Tuhan. Siapa punya kelompok yang mereka bagi nama Imunah itu? Kelompok kamu kayak itu, Jerlin. UPM, siapa? Oh, Imunah. Tahu apa arti Imunah? Kasih. Atau apa? Nanti cari ya. Tapi itu berbicara tentang ini saudara. Besar kesetiaan. Kata besar kesetiaan itu adalah kasih Tuhan yang sangat kesetiaan itu. Besar kesetiaan itu adalah Tuhan tidak pernah berubah dalam kesetiaannya kepada kita. Penyertaannya kepada kita. Tidak pernah berubah. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dalam setiap waktu. Dalam setiap musim kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata begini. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia pasti akan melakukannya. Maksudnya apa? Kesetiaan Tuhan dalam panggilannya untuk kita menjadi anak-anaknya. Panggilannya untuk kita menjadi muridnya. Dia bukan hanya memanggil kita dan kita respon untuk menerima. Tapi dia setia, mendampingi, menyertai kita sampai akhir. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata begini. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 28 ayat 29. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari tangan Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari tangan Bapa. Ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Maksud tidak ada yang dapat memisahkan kita dari tangan Tuhan adalah saudara, dia mengendalikan hidup kita. Dia pegang hidup kita dan dia tidak akan lepaskan hidup kita. Dalam apapun situasi, apapun keadaan dalam hidup kita. Ketika kita dilahirkan kembali, roh kita dilahirkan kembali, yaitu kita telah percaya terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi. Manusia kecenderungannya adalah melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan katakan jangan makan buah ini, buah pengetahuan baik dan jahat. Semua yang lain kamu boleh makan. Masih begitu banyak pilihan yang Tuhan izinkan kepada mereka untuk dimakan. Hanya satu yang Tuhan katakan jangan makan, tetapi itulah yang manusia lakukan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, adakah Tuhan lepaskan mereka, biarkan mereka. Kalau kita yang di dalam pembacaan, kalau kita yang telah habis membaca kitab Keluaran, ada pertanyaan-pertanyaan yang kenapa ada perkataan di sana tentang Firaun ketika Tuhan menolak Mesir. Kenapa ada perkataan di situ? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu bukan Tuhan yang bentuk hati Firaun untuk menjadi keras, tapi Tuhan biarkan oleh karena itu pilihan yang diambil oleh Firaun. Dari awal Firaun selalu berdolak-dalik. Tidak mau melepaskan bangsa Israel seperti yang dikatakan oleh Tuhan melalui Musa. Dia katakan, okelah kamu pergi. Tapi selepas itulah itu selesai, kembali normal, kembali lagi tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar. Dan itu sebenarnya bukan tentang Israel keluar, tetapi dia menentang kepada apa yang Tuhan katakan. Sampailah tindakan terakhirnya itu, walaupun dia lepaskan bangsa Israel, dia menyesal juga dan dia bawa tentara dia kejar orang Israel untuk membunuh mereka. Tapi Tuhan yang bertindak. Dalam semua itu sebenarnya, Tuhan tetap berikan kesempatan kepada Firaun untuk bertobat. Tapi dia yang memilih untuk menolak kasih Tuhan itu. Sementara pada saat bangsa Israel merasakan, Tuhan engkau tidak peduli kepada kami,
Engkau biarkan kami mati di padang gurun, Engkau biarkan kami dikejar oleh tentara Mesir dan kami akan diperangi, kami akan habis, kami akan mati. Tidak ada jalan keluar karena pada waktu itu ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, mereka sekarang berada di tepi Laut Teberau. Kiri dan kanan ada padang pasir, padang gurun. Di belakang adalah tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Dan tidak ada jalan untuk ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, apalagi ke atas. Tidak ada jalan. Tapi inilah yang Tuhan tunjukkan. Besar kesetiaan Tuhan. Bila Tuhan yang telah memanggil bangsa ini keluar dari tanah Mesir, Tuhan setia menuntun mereka. Dan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan. Dalam keadaan mustahil, Tuhan membelah Laut Teberau itu menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Sampai mereka menyeberang di tepi. Bangsa Mesir itu, tentara Firaun, juga mengejar dan sudah ada di pertengahan. Hampir mencapai bangsa Israel. Tetapi Tuhan buat kekacauan. Kuda-kuda tidak mau bergerak. Tayar kereta kuda mereka ada yang tercabut dan terjadi keriuhan di antara mereka. Tidak ada masa lagi untuk ke depan atau kembali ke belakang. Dan selepas semua bangsa Israel menyeberangi laut itu, Tuhan kembalikan air itu. Dan semua termasuk Firaun dan tentara-tentaranya mati lemas di dasar Laut Teberau itu. Arkeologi dalam beberapa tahun selepas, beberapa tahun kebelakangan ini, membuat penelitian atau membuat kajian di dasar Laut Teberau yang dicatatkan dalam Alkitab itu. Dan memang benar mereka menemukan peralatan-peralatan seperti apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Peralatan perang, kereta kuda, tayar itu semua mereka temukan di situ. Bahwa apa yang dicatatkan dalam Alkitab itu adalah benar. Berpeganglah kepada kesetiaan Tuhan yang besar dan teguh itu. Dia bukan hanya besar, yang menunjukkan yang ya aku setia kepada kamu. Seperti yang Tuhan katakan bila Paulus menuliskan kepada Timotius. Ini suatu pernyataan kesetiaan Tuhan yang sangat radikal. Jika kita tidak setia pada Tuhan, Tuhan tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah setia. Tuhan akan menuntun kita dalam kesetiaannya. Percayalah bahwa Tuhan akan memegang hidup kita sampai akhir hidup kita dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Dalam apapun situasi, apapun keadaan yang kita alami. Kesetiaan Tuhan lebih besar dari masalah hidup kita. Percayalah bahwa apapun masalah yang kita sedang alami, atau mungkin yang akan engkau alami, engkau hadapi dalam tahun 2026 ini, pandang kepada Kristus, pandang kepada Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan itu lebih besar, kuasa Tuhan itu lebih besar daripada apapun masalah yang kita sedang alami dan hadapi. Saya akhiri dengan ini, ratapan bukan kelemahan. Apabila Yeremia menangisi tangisan yang terdalam sampai itu dikatakan sebagai satu ratapan, itu sebenarnya bukan suatu kelemahan. Bila kita mengalihkan fokus kita kepada Kristus yang adalah kasih, penuh rahmat, dan setia mendampingi kita dalam setiap keadaan. Kalau kita berhadapan dengan situasi yang membawa kita kepada keadaan yang dialami oleh Yeremia, ratapan. Ratapan diubah menjadi suatu harapan yang penuh dalam Tuhan. Apabila kita alihkan fokus kita, bukan apa yang menyebabkan kita meratap. Tapi kepada siapa kita berharap di saat kita sedang meratap itu. Dan mari kita bersama-sama responi firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran ini menuntun kita semua. Biarlah kebenaran ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, kita sudah lewati 31 hari pertama dalam tahun ini. Dan kita sudah masuk di hari yang pertama dan dalam bulan yang kedua, bulan Februari.
apapun yang ada di depan. Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada ratapan dalam hidup kita. Itu sebabnya di keseluruhan Alkitab, Tuhan masih menyatakan kasih, kuasanya, kemurahannya, kesetiaannya, meskipun ada ratapan yang ada di situ. Pengubahnya adalah, mari kita fokuskan hati dan pikiran kepada Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada satu lagu yang sangat menyentuh saya dan menguatkan saya. Bermula minggu yang lepas, dari 2 tahun yang lepas lagi sebenarnya. Waktu konferensi Wira, kali pertama saya melayani di konferensi Wira tahun 2024. Salah seorang pengkhotbah waktu itu adalah Pendeta Dion dan dia bawa lagu ini. Dan itu sangat menyentuh saya. Dan minggu yang lepas ibadah di SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Ini lagu pertama yang dinyanyikan waktu ibadah dan saya sangat dikuatkan. Dan lagu itu yang telah menginspirasikan apa yang saya kongsikan pada pagi ini. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmatnya itu selalu ada, tak habis-habis. Kesetiaan Tuhan itu sangat besar. Dan semua ini selalu baru, selalu fresh di dalam hidup kita. Tidak pernah diganggu-gugat oleh keadaan apapun, tidak ada expired date. Tuhan selalu ada pada kita. Itu sebabnya ratapan diubah menjadi harapan yang penuh di dalam Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Biarlah firman Tuhan yang kita baca, biarlah firman Tuhan yang kita terima, ini terus-menerus menguatkan kita dalam apapun musim kehidupan kita. Buktikan itu Tuhan. Kami tidak perlu bimbang oleh karena Engkaulah penyedia dalam apapun yang kami perlukan. Bapa, Kau setia.
kebenaran firman ini. Kalau dalam keadaan Yeremia yang meratap, itu suatu luahan hati di hadapan Tuhan dengan tangisan yang begitu mendalam. Dia melihat kehancuran, dia melihat semua dimusnahkan. Dia kehilangan ramai orang yang dekat dalam hidupnya, yang dia kasihi, yang dia sayangi. Di tengah-tengah ratapan Yeremia ini, dia alihkan pandangannya kepada kehancuran itu. Dia alihkan pandangannya dari sesuatu yang sangat melukakan itu, sangat menyakitkan itu. Di tengah-tengah runtuhan bait suci, ratapan Yeremia ini dia ungkapkan kepada Tuhan, yang telah mengubahkan ratapannya itu menjadi suatu pengharapan yang pasti ketika matanya dia alihkan kepada Tuhan. Sampai apa yang dia katakan, yang telah mengubahkan semuanya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Apa yang kau sedang alami pada pagi ini? Apa yang kau sedang rasakan hari-hari ini? Atau mungkin sudah bertahun-tahunnya yang kau menanggung suatu ratapan terdalam dalam hati. Pagi ini Allah arahkan pandangan matamu bukan lagi apa yang kau sedang ratapi, tapi kepada Tuhan yang adalah harapan yang pasti, yang dapat mengubah ratapanmu menjadi sukacita besar, pengharapan besar yang adalah Kristus. Dan mulai perkatakan ini setiap hari, perkatakan kepada Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari angkat kedua tanganmu dan saya mau berdoa untuk setiap kita pagi ini. Saya berdoa supaya kebenaran firman ini menguatkan dan meneguhkanmu. Dalam tahun 2026 ini, apapun yang kau akan lalui dalam perjalanan rohanimu bersama dengan Tuhan, pastikan bahwa engkau bukan hanya melewati ratapan dalam hidupmu, tapi engkau melihat pengharapan penuh dalam Kristus meskipun berhadapan dengan ratapan dalam hidupmu. Bapak, saya berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ada di sini pada pagi ini, bahkan semua yang sedang mengikuti baik secara online ataupun yang mengikuti rekaman ini. Saya berdoa supaya kebenaran-Mu Tuhan mengubah hidupnya. Yang sedang berduka, yang sedang dalam keadaan meratap seperti yang dialami oleh Yeremia ataupun yang menghampiri pengalaman Yeremia ini, biarlah kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun mereka, yang mengubahkan arah pandangan mereka, bukan hanya ratapan apa yang membuat mereka meratap, tetapi biarlah mata rohani mereka memandang kepada Engkau Yesus yang adalah harapan kami, sehingga kami dapat berkata bahwa tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habis rahmat-Mu dalam hidup kami, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan itu tidak dapat diambil alih oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Ia juga tidak dapat diganggu gugat oleh apapun situasi yang kami alami. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada kekuatan baru dan sukacita, damai dari Tuhan yang memenuhi setiap hati kami dari kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga perjalanan rohani kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami jalani dengan penuh harapan, sukacita, dan damai sejahtera dalam Engkau, dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang menerima firman Tuhan ini, yang menyatakan bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Mari kita katakan bersama, amin, amin.